Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang percobaan perencanaan perkerasan jalan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Rasel Dwi Al-Antasena dari kelompok 3 akan membahas pertama kali mengenai pengujian dan pemeriksaan agregat, yang dimana percobaan pertama akan kita lakukan dengan pengujian analisa saringan. Berikut ini videonya, mari kita simak. Pada subbab titik 1, kita akan membahas mengenai pengujian analisa saringan atau yang dikenal dengan shift analysis. Tujuan pengujiannya yaitu untuk membuat suatu distribusi ukuran agregat dalam bentuk grafik yang dapat memperlihatkan pembagian butir atau gradasi pada agregat yang telah diayak menggunakan saringan. Pendahuluan. Batu pecah dan batu alam secara teoritis terbagi atas dua kelompok besar, yakni agregat kasar dan agregat halus, di mana pemisah dari kedua kelompok ini adalah saringan nomor 4 dengan ukuran 4,76 mm. Bila agregat yang tertahan di atas saringan nomor 4, maka agregat tersebut dikatakan sebagai agregat kasar. Sebaliknya, apabila agregatnya lolos saringan nomor 4, maka disebut sebagai agregat halus. Di laboratorium pembagian ini diperbanyak. Misalnya untuk keperluan spesifikasi campuran beton menggunakan 4 zona gradasi. Untuk keperluan perencanaan perkerasan digunakan 3 zona gradasi atau lebih dikenal dengan istilah fraksi agregat, yakni fraksi agregat kasar, sedang, dan halus. Di mana fraksi agregat halus merupakan agregat yang lolos saringan 4,76 mm, sedangkan fraksi agregat sedang merupakan agregat yang lolos saringan 9,5 mm dan tertahan di saringan 4,76 mm. Kemudian, fraksi agregat kasar merupakan agregat yang lolos saringan 25,4 mm dan tertahan di saringan 9,5 mm. Penentuan gradasi agregat ini dapat dicari dengan 2 cara, yakni yang pertama cara grafis, yang kedua cara analitis. Yang pertama cara grafis. Pada cara grafis, data hasil analisis saringan diplot ke dalam grafik semi logaritma, di mana sumbu X menunjukkan parameter diameter saringan dalam skala logaritma dan sumbu Y menunjukkan parameter persentase lolos saringan. Hasilnya lebih bersifat visual. Dari pola kurva yang terbentuk, kita dapat melihat 2 hal, yakni gradasi agregat yang bersifat well graded, poor graded, atau single size, ataupun gap graded. Yang kedua, persentase agregat kasar, sedang, dan halus pada sumber agregat tersebut dengan kombinasi analisa saringan. Selanjutnya, cara analitis. Cara analitis yaitu dengan membuat suatu parameter koefisien keseragaman atau uniformity coefficient atau yang disingkat dengan CU, dan parameter koefisien kurvatur atau kurvatur koefisien, dan hasilnya lebih akurat. Persamaan parameter koefisien keseragaman dapat dilihat sebagai berikut. CZ sama dengan D30 pangkat 2 dibagi D10 kali D60. Lalu CU sama dengan D60 per D10, di mana D10 merupakan ukuran diameter butiran yang bersesuaian dengan 10% lolos saringan. D30 merupakan ukuran diameter butiran yang bersesuaian dengan 30% lolos saringan. Lalu D60 merupakan ukuran diameter butiran yang bersesuaian dengan 60% lolos saringan. Bersama dengan CZ dan CU, sebuah agregat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. CZ lebih dari 35 dan CU kecil dari 6 disebut dengan well graded. CZ lebih dari 15 dan CU kecil dari 6 merupakan medium graded. CZ kecil dari 15 dan CU kecil dari 6 merupakan poorly graded. CU lebih dari 35 dan CZ lebih dari 6
merupakan gap graded. Berikut ini merupakan gambar 3 jenis gradasi pada agregat. Yang pertama, bentuk well graded, lalu ada poorly graded, dan yang ketiga gambar gap graded. Ini merupakan gambar ilustrasi well graded. Well graded ini merupakan gradasi yang baik. Well graded atau continuous graded sebagai ciri khas laston atau yang dikenal dengan lapisan aspal beton. Kemudian gambar ilustrasi gap graded. Ini merupakan gradasi yang memiliki celah. Gap graded sebagai ciri khas HRA atau hot rolled asphalt yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lalu selanjutnya gambar ilustrasi poor graded. Ini merupakan gradasi yang buruk. Poor graded dihindari karena sifat interlockingnya yang kurang baik. Selanjutnya peralatan yang digunakan dalam pengujian analisa saringan. Yang pertama ada timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2% dari berat sampel. Yang kedua ada satu set saringan. Yang ketiga ada oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 dengan ketelitian 5 derajat Celcius. Yang kedua, yang selanjutnya ada talam, kemudian ada sikat, kuas, kuningan, dan sendok. Prosedur pengujian. Sebelum melakukan pengujian, alangkah baiknya kita mempersiapkan benda uji. Yang pertama, ada agregat halus dengan material lolos saringan 4,76 mm sebanyak 1500 gram untuk 4 kali pengujian. Yang kedua, agregat sedang, material lolos saringan 9,5 mm sebanyak 2500 gram untuk 6 kali pengujian. Yang ketiga, agregat kasar, di mana material lolos saringan 25,4 mm sebanyak 3000 gram untuk 2 kali pengujian. Lalu masuk ke dalam langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kita mengambil sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian langkah selanjutnya mengeringkan sampel di dalam oven dengan suhu lebih kurang 110 sampai 115 derajat Celcius sampai mencapai berat yang tetap. Berat tetap adalah keadaan berat benda uji selama 3 kali proses penimbangan, dan pemanasan dalam oven dengan selang waktu 2 jam berturut-turut tidak akan mengalami perubahan kadar air lebih besar daripada 0,1%. Yang ketiga, menimbang berat awal sampel yang telah kering oven. Yang keempat, memasukkan sampel ke dalam susunan saringan, di mana ukuran saringan paling besar ditempatkan di bagian paling atas. Lalu mengguncang saringan dengan cara manual selama lebih kurang 15 menit. Dan terakhir, menimbang agregat yang tertahan pada masing-masing saringan dan mencatat beratnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur pengujian. Yang pertama, pengeringan sampel pada suhu 110 sampai 115 derajat Celcius dilakukan sebelum disaring. Yang kedua, total berat sampel setelah disaring harus diperiksa. Jika perbedaannya lebih dari 3% berat sampel sebelum disaring, maka hasil pemeriksaan tidak dapat diterima. Percobaan analisa saringan. Berikut ini merupakan gambaran dari percobaan analisa saringan. Langkah pertama, mengambil sampel dan menyaringnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Langkah 2, memasukkan sampel yang telah diambil ke dalam oven selama lebih kurang 24 jam. Langkah 3, memasukkan agregat ke dalam satu set saringan lalu mengguncangnya selama lebih kurang 15 menit. Langkah 4, menimbang setiap agregat yang tertahan di saringan. Kemudian mengulang langkah 3 untuk agregat lain. Selanjutnya memasuki perhitungan data-data yang kita peroleh dari percobaan pengujian analisa saringan.
Yang pertama, data agregat halus. Diketahui dari grafik yang kita peroleh bahwa nilai D10 sama dengan 0,16 mm, nilai D30 sama dengan 0,25 mm, D60 yaitu 1,3 mm. Rumus pertama yang kita pakai yaitu CZ sama dengan D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10 sama dengan 0,25 kuadrat dibagi 1,3 dikali 0,16 sama dengan 0,29 mm. Lalu rumus yang kedua, CU sama dengan D60 dibagi dengan D10. Kita masukkan angkanya, 1,3 dibagi dengan 0,16 sama dengan 8,13 mm. Lalu yang kedua, menghitung data agregat senam. Diketahui dari grafik bahwa nilai D10 sama dengan 5,25 mm, nilai D30 sama dengan 6,65 mm, nilai D60 sama dengan 9,45 mm. Lalu masuk ke rumus CZ sama dengan D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10. Masukkan angkanya, 6,65 kuadrat dibagi 9,45 kali 5,25 menghasilkan 0,89 mm. Lalu rumus CU sama dengan D60 dibagi dengan D10. Masukkan angkanya, 9,45 dibagi dengan 5,25 sama dengan 1,8 mm. Masuk ke perhitungan yang terakhir yaitu data agregat kasar. Diketahui dari grafik bahwa nilai D10 sama dengan 12,1 mm, D30 sama dengan 13,7 mm, D60 sama dengan 16,3 mm. Rumus yang kita pakai CZ sama dengan D30 kuadrat dibagi dengan D60 dikali D10 sama dengan 13,7 kuadrat dibagi 16,3 dikali 12,1 menghasilkan 0,95 mm. Lalu rumus CU sama dengan D60 dibagi D10 yaitu 16,3 dibagi dengan 12,1 menghasilkan 1,35 mm. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari pengujian analisa saringan yang telah dilakukan, yang pertama, pada agregat halus nilai CU adalah 8,13, nilai CZ adalah 0,29. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk jenis gap graded. Lalu kesimpulan kedua, pada agregat sedang nilai CU adalah 1,8 sedangkan nilai CZ adalah 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk jenis poorly graded. Dan yang terakhir, pada agregat kasar nilai CU adalah 1,35, nilai CZ adalah 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa agregat tersebut termasuk jenis poorly graded. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Novali dari kelas A Teknik Sipil S1 Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum keausan agregat dengan alat abrasi Los Angeles atau Los Angeles Abrasion. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, di antaranya itu tujuan praktikum, prosedur praktikum, perhitungan, dan contoh perhitungan. Baik. Yang pertama yaitu durabilitas atau ketahanan terhadap kerusakan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan jumlah agregat. Ada dua aspek yang menguji durabilitas agregat, yaitu yang pertama kerusakan mekanis, yang kedua kerusakan akibat reaksi fisiko-kimikal seperti pelapukan. Di sini kita menggunakan aspek kerusakan mekanis. Selanjutnya itu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum keausan agregat ini adalah
Mengetahui durabilitas agregat dengan cara mekanis dengan menggunakan alat Los Angeles Abrasion Test. Pemeriksaan ini adalah untuk agregat kasar yang lebih kecil dari ukuran 37,5 mm. Setelah mengetahui tujuan praktikumnya, selanjutnya kita membahas mengenai peralatan dan benda uji pada pengujian Los Angeles. Pertama, peralatan. Ada beberapa peralatan yang kita gunakan dalam pengujian ini. Di antaranya itu mesin abrasi Los Angeles itu sendiri. Yang kedua, bola-bola baja. Yang ketiga, saringan. Yang keempat, timbangan dengan ketelitian 1 gram. Yang kelima, oven. Yang pertama, mesin Los Angeles. Mesin Los Angeles adalah mesin yang terbuat dari silinder baja tertutup, memiliki diameter 71 cm dan 50 cm. Bisa teman-teman lihat di gambar bahwa mesin Los Angeles ini berupa lingkaran yang mempunyai sistem kerjanya yaitu berputar. Di dalamnya terdapat ruangan yang digunakan untuk mengisi agregat atau sampel dan bola-bola baja. Selanjutnya, bola-bola baja. Bola-bola baja mempunyai diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing antara 40 gram sampai 440 gram. Bola-bola baja ini kita gunakan pada saat proses abrasi Los Angeles. Jumlah dari bola-bola baja kita gunakan tergantung dari gradasi apa kita gunakan nantinya. Selanjutnya, saringan. Saringan yang digunakan yaitu dari ukuran 37,5 mm sampai 2,36 mm. Namun pada pengujian Los Angeles ini, saringan yang paling penting kita gunakan adalah saringan nomor 12. Selanjutnya, timbangan. Timbangan berfungsi untuk menimbang berat agregat nanti pada saat setelah akan selesai pengujian. Selanjutnya, oven. Oven digunakan untuk mengeringkan agregat. Baik, setelah peralatan, yang harus kita persiapkan selanjutnya itu benda uji yang kita gunakan. Ada 3 faktor karakteristik benda uji yang harus kita gunakan. Yang pertama, benda uji yang telah melakukan pengujian analisa saringan. Kenapa? Karena untuk melakukan pengujian praktikum Los Angeles, harus kita lakukan terlebih dahulu untuk analisa saringan. Di sanalah kita dapat mendapatkan fraksi-fraksi atau nilai dari berat masing-masing saringan. Yang kedua, benda uji harus dalam keadaan bersih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda uji yang mengandung zat-zat lain tidak dapat kita gunakan untuk prosedur praktikum ini. Yang ketiga, memisahkan sampel ke dalam fraksi masing-masing. Ini adalah tabel gradasi dari praktikum pengujian Los Angeles. Bisa teman-teman lihat bahwa ada 7 gradasi A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan gradasinya. Misalnya kita menggunakan gradasi A. Gradasi A itu memiliki karakteristik yang pertama, yaitu tertahan pada saringan nomor 1 harus minimal 1,250 kg. Pada saringan nomor 3/4 harus tertahan minimal 1,250 kg. Untuk tertahan saringan pada nomor setengah harus tertahan 1,250 kg. Dan juga pada saringan nomor 38 harus tertahan minimal 1,250 kg. Jika hal itu terpenuhi, maka sampel tersebut termasuk ke dalam gradasi A. Dengan menggunakan gradasi A ini, kita dapat melakukan pengujian dengan memasukkan sampel sebanyak 5 kg dengan jumlah bola 12 bola baja. Misalnya contoh lain itu gradasi B. Gradasi B itu memiliki karakteristik pada saringan nomor setengah harus tertahan 2,5 kg dan pada saringan nomor 3/8 harus tertahan sebanyak 2,5 kg. Jika tertahan maka digabungkan dengan total 5 kg dengan jumlah bola 11 bola baja. Seperti itu dengan gradasi lain. Gradasi A sampai G ini hanya dibedakan pada jumlah tertahan
bahan agregat saringannya dan jumlah bola yang kita gunakan nanti pada saat Los Angeles. Selanjutnya prosedur pengujian Los Angeles. Yang pertama itu memasukkan sampel dan bola-bola ke dalam mesin Los Angeles. Yang kedua, menghidupkan mesin dengan kecepatan 30-33 rpm untuk 500 putaran, sekitar waktunya itu 16,5 menit. Yang ketiga, mengeluarkan sampel kemudian melakukan penyaringan dengan saringan nomor 12. Yang keempat, menimbang agregat yang di saringan nomor 12 tersebut. Di sini bisa kita lihat yang pertama kita lakukan itu menyiapkan sampel agregat. Setelah menyiapkannya, kita masukkan ke oven untuk mengeringkan agregat. Setelah itu, menimbang berat agregat. Setelah menimbang berat agregat, masukkanlah bola-bola baja dan agregat ke dalam Los Angeles sesuai dengan gradasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu, hidupkan mesin Los Angeles. Setelah itu, matikan dan tampung semua hasil dari mesin Los Angeles, saring dengan saringan nomor 12, dan timbang saringan yang tersaring di saringan nomor 12 tersebut. Selanjutnya itu perhitungan pada pengujian Los Angeles. Perhitungan pada prosedur praktikum ini yaitu untuk menentukan nilai kehausannya dengan rumus A dikurang B per A dikali 100%, di mana A adalah berat sampel awal, sedangkan B adalah berat tertahan pada saringan nomor 12. Contoh perhitungan pengujian Los Angeles. Contoh perhitungan ini kami ambil dari tahun sebelumnya karena kami angkatan 19 belum dapat melakukan praktikum secara offline di Laboratorium Jalan Raya Universitas Riau. Dari praktikumnya kami mendapatkan nilai sebagai berikut. A, yaitu berat awal 5 gram, 5000 gram. B, berat setelah disaring dengan saringan nomor 12 yaitu 36,39 gram. Maka kehausan agregatnya itu A dikurang B per A dikali 100%. 5000 dikurang 3639 per 5000 dikali 100%. Dapatkan hasil 27,22%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai kehausan itu minimalnya harus kurang dari 40%. Dari pengujian yang kita lakukan tadi mendapatkan hasil 27,22%. Maka dapat disimpulkan bahwa agregat tersebut dikategorikan baik dan bisa digunakan untuk dalam pencampuran agregat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bab 1 3, yaitu kekuatan agregat terhadap tumbukan. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah tujuan pengujian, peralatan, prosedur praktikum, dan perhitungan. Tujuan pengujian. Pada praktikum ini, pengujian ini bertujuan untuk mengukur kekuatan sampel agregat terhadap beban tumbukan yang dinyatakan dengan nilai AIV, Aggregate Impact Value. Aggregate Impact Value adalah persentase perbandingan antara agregat yang hancur dengan jumlah sampel yang ada. Agregat yang hancur dengan jumlah sampel dinyatakan dengan jumlah yang lolos saringan 2,36 mm. Berdasarkan British Standard, maka agregat yang punya nilai AIV lebih dari 30% dikatakan tidak normal, dan nilai AIV yang besar menunjukkan jumlah agregat yang hancur cukup besar. Berarti sampel tersebut tidak relatif kuat terhadap beban tekan. Untuk melakukan praktikum ini, kita memerlukan beberapa peralatan. Di antara lain adalah cawan, saringan dengan ukuran 12,7 mm atau saringan nomor setengah, ukuran 9,5 mm atau nomor 3/8, dan saringan ukuran 2,36 mm dengan saringan nomor 8. Setelah itu kita memerlukan timbangan dengan kelitian 0,1 gram. Setelah itu kita memerlukan agregat impact mesin. Hal ini masih digerakkan secara manual dengan tenaga manusia. Berat total mesin tidak lebih dari 60 kg dan tidak kurang dari 40 kg. Dasar mesin terbuat dari baja dengan diameter 300 mm dan memiliki berat antara 20-30 kg. Setelah itu kita memerlukan mold. Berikut merupakan langkah pengujian dari percobaan praktik. Langkah 1 adalah menyaring agregat yang lolos saringan 12,7
atau nomor setengah dan yang tertahan di saringan 9,5 mm atau nomor 3/8. Untuk pengujian ini dibutuhkan sebanyak 2 sampel. Menyaring agregat antara 1000 gram sampai 1500 gram pada urutan saringan 12,7 mm atau saringan nomor setengah dan 9,5 mm atau saringan nomor 3/8 selama 10 menit. Mengambil sampel yang lolos saringan 12,7 mm nomor setengah dan tertahan saringan 9,5 nomor 3/8. Setelah itu, mencuci sampel dengan air yang mengalir dan mengeringkan dalam oven yang memiliki suhu sekitar 110 derajat Celcius selama 4 jam, kondisi kering oven. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menimbang cup atau cylindrical steel cup dengan timbangan ketelitian 0,1 mg. Setelah menimbang mol atau cup, isi cup dengan sampel sebanyak 3 lapis. Setiap lapisan dipadatkan menggunakan besi penusuk sebanyak 25 kali tusukan secara merata di seluruh permukaan. Pada saat penusukan tongkat dijatuhkan secara bebas pada setiap lapis di mana ketinggian tidak lebih dari 5 cm permukaan. Lapisan di mana ketinggiannya tidak lebih dari cm permukaan. Pada lapis terakhir mengisi cup dengan agregat sedikit menyembul dan memadatkannya. Setelah menimbang sampel yang telah dipadatkan, maka kita melepaskan pengunci pada posisi semula dan biarkan palu jatuh bebas ke sampel. Mengangkat palu pada posisi semula dan melepaskan kembali atau jatuh bebas. Melakukan tumbukan sebanyak 15 kali dengan tenggang waktu tumbukan kurang dari 1 detik. Langkah 9 adalah menyaring benda uji dengan saringan 2,36 mm atau saringan nomor 8 selama 1 menit dengan menimbang berat yang lolos dengan ketelitian 0,1 gram dan dinyatakan sebagai B dan yang tertahan sebagai C. Dalam pelaksanaan memastikan bahwa tidak ada partikel yang hilang. Jika selisih jumlah agregat yang lolos dan tertahan di A dengan berat awal A lebih dari 1 gram, maka pengujian harus diulang. Mengulangi prosedur tersebut untuk sisa sampel berikutnya. Pada perhitungan ini kita merupakan rumus-rumus sebagai berikut. Aksen berat awal sampel sebelum melakukan percobaan, yaitu dengan mengurang berat wadah sampel yang telah dipadatkan, mengurang berat wadah. Mencari berat awal sampel sebelum melakukan penumbukan gram, yaitu dengan berat sampel lewat saringan 2,36 mm gram ditambah dengan berat sampel tertahan di saringan 2,36 mm gram. Mencari selisih total berat awal sampel, kita mengurangi berat awal sampel sebelum melakukan penumbuk gram dengan berat total sampel setelah melakukan penumbukan gram. Untuk mencari nilai AIV, kita perlu memasukkan nilai berat sampel lewat saringan per berat total sampel setelah penumbukan dikali 100%. Itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari perhitungan AIV. Untuk perhitungan 1, W1 memiliki berat 2687,9 gram, W2 3323,7 gram, B sebesar 77 gram, C sebesar 55,8,6 gram. Untuk mencari berat awal sampel sebelum melakukan penumbukan, kita perlu memasukkan W2 dikurang W1 yang didapatkan hasil 635,8. Setelah itu, kita mencari berat total sampel setelah melakukan penumbukan dengan rumus B ditambah C, 77 ditambah 558,6, didapatkan hasil 635,6 gram. Setelah itu, kita mencari selisih total dengan berat awal sampel, yaitu adalah A dikurang A aksen dengan nilai 635,6 dikurang 635,8, didapat hasil 0,2 gram. Sedangkan untuk rumus mencari AIV, yaitu adalah B per A dikali 100%, 7 per 635,6 dikali 100%, maka dia dapatkan hasil sebesar 12,11%.
Hitungan sampel 2 sama dengan sampel 1. Dari hasil pengujian agregat terhadap tumbukan diperoleh data sebagai berikut. Nilai AIV sampel 1 adalah 12,11%. Nilai AIV sampel 2 adalah 14,14%. Nilai AIV rata-rata adalah 13,13%. Berdasarkan British Standard, nilai AIV antara 10 dan menyatakan agregat kuat terhadap tumbukan. Jadi hasilnya termasuk jenis agregat yang kuat terhadap tumbukan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang berat jenis dan penyerapan agregat. Berat jenis dan penyerapan agregat. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan berat lepas, berat jenis gang permukaan jenuh, berat jenis semu, dan penyerapan agregat. Sebelum memasuki topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu berat jenis, penyerapan, dan porositas. Pengertian dari berat jenis yaitu nilai perbandingan antara massa dan volume dari bahan yang kita uji. Sedangkan penyerapan yaitu tingkat atau suatu kemampuan benda uji untuk menyerap air. Jumlah pori atau rongga yang didapatkan agregat biasanya disebut dengan porositas. Macam-macam berat jenis. Yang pertama yaitu berat jenis curah atau bulk specific gravity adalah berat jenis yang diperhitungkan terhadap seluruh volume pori yang ada. Lalu yang kedua yaitu berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry adalah berat jenis yang memperhitungkan volume partikel saja tanpa memperhitungkan volume pori yang dapat dilewati air. Yang ketiga yaitu berat jenis semu atau apparent specific gravity adalah yang memperhitungkan volume partikel saja tanpa memperhitungkan volume pori yang dilewati oleh air. Yang keempat yaitu berat jenis efektif adalah nilai tengah dari berat jenis curah dan semu. Selanjutnya, prosedur pengujian agregat kasar berdasarkan SNI 1969-2008. Langkah-langkah pengujian agregat kasar. Mari kita simak cuplikan video berikut ini.
cuplikan video tersebut bila penyerapan dan harga berat jenis yang digunakan dalam pekerjaan beton, di mana agregatnya digunakan pada kadar air aslinya, maka tidak perlu dilakukan pengeringan awal dengan oven. Selanjutnya kita memasuki perhitungan agregat kasar. Sebagai contoh seperti tabel berikut ini. Dengan rumus agregat kasar yaitu yang pertama berat jenis pool, rumusnya BK per BJ dikurang BA. Yang kedua yaitu berat jenis SSD dengan rumus BJ per BJ dikurang BA. Lalu yang ketiga yaitu berat jenis semu dengan rumus BK per BK dikurang BA. Dan yang terakhir yaitu penyerapan dengan rumus BJ dikurang BK per BK dikali 100%, di mana BK adalah berat kering dan BJ yaitu berat jenuh, lalu BA adalah berat air. Untuk sampel yang pertama didapati nilainya sebagai berikut. Lalu untuk nilai sampel yang kedua sebagai berikut. Prosedur pengujian agregat halus berdasarkan SNI 1970-2008. Untuk langkah-langkah pengujian agregat halus, mari kita simak cuplikan video berikut ini.
cuplikan video tersebut, jika pada pemeriksaan keadaan SSD ternyata sampel jadi terlalu kering atau melewati kondisi SSD-nya, maka campurkan sampel kembali dengan beberapa mili air dan diamkan pada wadah yang tertutup selama 30 menit, kemudian ulangi tes COM. Bentuk keruntuhan untuk kondisi basah SSD sampai dengan kering. Yang pertama yaitu agregat basah dengan menunjukkan bentuk, yang kedua agregat tidak terlalu basah dengan menunjukkan nilai, yang ketiga yaitu agregat dalam kondisi, yang keempat yaitu agregat telah kering. Selanjutnya perhitungan agregat halus. Sebagai contoh seperti tabel berikut ini, untuk rumus agregat halus yang pertama yaitu berat jenis board dengan rumus BK per B ditambah 500 dikurang BT, yang kedua yaitu berat jenis SSD dengan rumus 500 per B ditambah 500 dikurang BT, lalu yang ketiga yaitu berat jenis semu dengan rumus BK per BK dikurang BA, yang keempat penyerapan dengan rumus 500 dikurang BK per BK dikali 100%, di mana BT adalah berat piknometer plus benda uji SSD plus air, lalu B adalah berat piknometer plus air, lalu BK-nya yaitu berat kering. Untuk sampel yang pertama didapati nilainya sebagai berikut. Untuk sampel kedua didapati nilainya sebagai berikut. Lalu kesimpulannya. Untuk agregat kasar, yang pertama nilai berat jenis boardnya yaitu 2,56, lalu yang kedua yaitu berat jenis SSD dengan nilai 2,58, yang ketiga yaitu berat jenis semu dengan nilai 2,61, yang keempat penyerapan agregat dengan nilai 0,8%. Lalu untuk agregat halus, yang pertama nilai berat jenis boardnya yaitu 2,63, lalu yang kedua yaitu berat jenis SSD dengan nilai 2,66, yang ketiga yaitu berat jenis semu dengan nilai 2,71, keempat yaitu penyerapan agregat dengan nilai 1,2. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 3, dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Edi Yusuf Adiman selaku dosen pembimbing mata kuliah perancang perkerasan jalan yang telah membimbing kami pada proses pembelajaran kali ini. Selanjutnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.